Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pemilia Putri dari kelas 12 TKJ 3, asal sekolah SMKN 1 Cianjur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan project work mengenai Internet of Things atau IoT. Video ini disusun sebagai salah satu tugas untuk menyelesaikan praktik kerja lapangan atau PKL dalam bentuk project work. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, khususnya di bidang jaringan telekomunikasi yang sangat modern pada saat ini, tidak dipungkiri bahwa internet sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakatnya. Bahkan tidak melihat status sosial masyarakat itu sendiri. Untuk sekarang ini, penggunaan internet di Indonesia hampir selama 24 jam dan terus meningkat setiap harinya. Dengan kemajuan modern ini, sekarang pun banyak penggunaan teknologi atau perangkat teknologi yang dapat koneksi dengan internet, baik itu perangkat teknologi seperti komputer, smartphone, atau Android pun. Dengan kemajuan tersebut muncullah sebuah inovasi yang dimana kita bisa mengendalikannya. Inovasi tersebut dinamakan IoT atau Internet of Things. Pemanfaatan IoT ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena berupa seperti mengendalikan lampu, mengendalikan kipas angin, lainnya. Dengan konsep Internet of Things tersebut dibutuhkan sebuah komponen elektronika yang telah disusun dengan berbagai fungsi sebagai sistem. Komponen tersebut yang sering kita gunakan pada saat sekarang ini adalah Arduino. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perancangan pengontrolan lampu menggunakan Arduino. Yang kedua, bagaimana cara mengontrol lampu yang sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan pembuatan video ini atau project work ini. Pembuatan video ini atau project work ini bertujuan salah satunya dan yang paling utama salah satunya yaitu sebagai pengganti pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Maret 2020 lalu. Namun dengan adanya pandemi virus corona ini, semua aktivitas dibatasi dan tentunya semua siswa atau pelajar belajar di rumah masing-masing. Maka dari itu, dengan adanya project work ini dapat membangkitkan kreativitas atau semangat dan juga ide-ide dapat ditonjolkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana rencana perancangannya. Yang pertama, kita bisa menganalisis bagian-bagian pengontrolan lampu. Jadi, kita analisis semua perangkat dan juga kita bisa mengamati dulu sebelum memulainya. Yang kedua, kita bisa membuat skema terlebih dahulu. Tujuannya agar pada saat perancangan akan lebih mudah. Yang ketiga, kita mengimplementasikan rangkaian bagian-bagian perancangan pengontrolan lampu. Yang keempat, kita bisa menguji implementasi rangkaian bagian-bagian perancangan pengontrolan lampu sebelum memulai perancangannya. Yang terakhir, kita merancang program perancangan pengontrolan lampu. Tujuannya agar dapat berjalan dan bekerja pada lampu tersebut yang akan menyala dan juga mati sesuai yang kita rancang dan yang kita kontrol dalam program maupun perangkaiannya. Langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana pengimplementasiannya. Yang pertama, saya akan menyebutkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam perancangan pengontrolan lampu ini. Yang pertama, kita tentunya Arduino Uno. Apapun itu, kalian bisa menggunakan Arduino Uno R3 ataupun lainnya. Yang kedua, kita membutuhkan relay 1 channel 5 volt. Ketiga, membutuhkan kabel jumper male to female. Di sini kita membutuhkan kabel data tipe A untuk menghubungkan laptop ke Arduino.
Oke, langsung saja kita jelaskan ke bagian perancangannya. Yang pertama, kita bisa memotong kabel striker menjadi dua bagian seperti ini untuk dihubungkan ke relay. Yang kedua, hubungkan kabel striker ke lubang relay, yang mana kabel striker yang mengarah ke stop kontak dihubungkan ke lubang no dalam relay, dan kabel striker yang menghubung ke sambungan listrik atau PLN dihubungkan ke lubang COM dalam relay. Selanjutnya, dalam relay terdapat 3 kaki, yaitu VCC, ground, dan in. Hubungkan relay ke Arduino dengan kabel jumper male to female, seperti dalam gambar di sini. Selanjutnya, VCC dihubungkan ke 5 volt power Arduino, GND atau ground relay dihubungkan ke GND power Arduino, dan in dihubungkan ke pin nomor 2 digital PMW Arduino dalam gambar di sini. Selanjutnya, sambungkan kabel data ke komputer atau laptop, maka Arduino dan relay akan menyala, lampunya yang menyala. Pastikan lampu Arduino dan juga relay menyala, karena jika lampu tidak menyala, maka program tidak akan berhasil atau nantinya lampu tidak akan menyala. Maka pastikan lampu relay dan juga Arduino harus menyala. Namun yang membedakannya di mana relay memiliki 2 lampu, yaitu lampu berwarna hijau dan yang berwarna merah. Jika lampu merah menyala dan lampu hijau juga menyala, tetapi pastikan lampu hijau menyala setiap per detik, maka itu bertanda perancangan berhasil atau pengontrolan lampu akan berjalan. Namun jika lampu merahnya saja yang menyala, maka pengontrolan lampu tidak akan dapat digunakan. Jadi kalian harus memastikannya kalau lampu merah dan juga hijau harus menyala sesuai aturannya. Selanjutnya, sambungkan lampu ke stop kontak dan lampu harus dalam keadaan on. Setelah itu, buatlah program atau coding untuk mengontrol lampu tersebut. Jika kalian sudah membuka aplikasi dalam laptop, maka langkah selanjutnya kita bisa membuat di sini. Yang pertama, kita bisa mengklik file, lalu example, dan link. Maka akan muncul layar seperti ini. Selanjutnya, di sana tertulis pin mode berada pada angka 13, maka kita bisa menggantinya menjadi angka 2 karena dalam relay kita sudah menyambungkan ke digital PMW nomor 2. Jadi di sini kita tulis menjadi 2. Ini sebagai keluaran atau output nantinya. Dan juga kita bisa mengganti pada digital write menjadi 2 juga. Setelah selesai membuat program, langkah selanjutnya kita bisa mencentang klik di atas sana agar proses pengubahan tadi bisa disimpan dan dijalankan. Lalu kita bisa menyambungkan kabel striker ke sambungan listrik, lalu klik upload di bagian program sana di atasnya, maka lampu akan menyala dan mati sesuai delay yang ditentukan. Dalam keadaan lampu menyala atau high, delay memuat 100 milisecond atau 1 detik. Dan juga dalam keadaan lampu mati atau low, delay memuat 1000 milisecond atau 1 detik. Jadi kita bisa mengontrol juga mengendalikan lampu untuk nyala dan juga mati sesuai yang kita inginkan. Nah, dalam video ini saya mengontrol waktu untuk hidup atau pada saat high
lampu menyala selama 1 detik. Dan jika keadaan lampu mati atau low, lampu mati selama 1 detik dan nyala lagi selama 1 detik dan mati lagi selama 1 detik. Seperti dalam program yang sudah ditentukan. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bagian penutup, kesimpulan, dan sarannya. Jadi dari hasil uji coba yang dilakukan, lampu berhasil menyala dan juga mati sesuai program dan perancangan. Namun, peneliti belum dapat mengubah perancangan atau mengontrolnya sesuai keinginan kita. Karena peneliti dalam masa pembelajaran dan akan terus belajar untuk memahami setiap bagian perancangan. Perancangan ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk seseorang atau pemula yang masih memasuki dunia IoT atau Internet of Things atau yang berhubungan dengan Arduino. Dan juga banyak sekali manfaat yang didapat dari penggunaan Internet of Things ini. Di antaranya bisa merancang sistem penggunaan air, pengolahan sampah, smart home, dan lain sebagainya. Saran dari saya, dengan perkembangan Internet of Things ini yang tentunya yang sangat-sangat canggih, di masa ini pergunakanlah seproduktif mungkin. Banyak sekali manfaat yang didapat dari penerapan Internet of Things ini secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Gunakanlah seproduktif mungkin dan sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan maupun presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.